dulu ya. Uncle Mutu pre-conference. Baiklah, sudah banyak nih, sudah 70. Jadi kita mulai saja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita akan belajar persiapan SKB keperawatan. Yuk kita langsung bahas soal yang pertama. Sebentar, saya mau merubah dulu ini nih. Apa tuh? Kontak person yang ada di info bimbel. Karena Mas Rahmatnya dinas pagi, jadi takutnya agak slow respon. Jadi kontak personnya mau diganti dulu Mas Leo. Mas Leo lepas libur-libur. Mas Leo. Ntar ya, saya rubah dulu ini. Sebentar aja. Leo 0822 0822 1149 6441 Oke deh. Yuk kita langsung bahas aja teman-teman. Harganya kelihatan gak di bawah harganya? Yuk. Di ruang bedah, ketua tim sedang memimpin diskusi bersama perawat ruangan setelah melaksanakan handover. Ketua tim membahas mengenai rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat dan persiapan akan dilaksanakan ronde keperawatan pada shift tersebut. Apakah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perawat tersebut? Oke, ronde keperawatan otomatis bukan ya, karena di sini akan dilaksanakan ronde keperawatan. Berarti bukan teman-teman. Ronde keperawatan itu sendiri kan jadi melakukan ronde keperawatan terhadap pasien yang memiliki masalah keperawatan yang belum teratasi ya. Biasanya pasien-pasien yang sulit. Nah, dilakukan oleh perawat, kepala ruangan, kemudian primary nursing dan anggota staf yang lainnya. Kemudian apa nih? Kak, aku udah daftar sisa payment. Nah, hubungin aja kontak personnya ya, nanti biar dihapus dulu ininya. Atau di chat di TikTok pribadi saya aja. Oke, kalau pre-conference itu adalah konferensi setelah dilakukan handover sebelum melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi jawabannya adalah pre-conference ya. Jadi setelah handover nih, misalnya dinas pagi dengan dinas malam, itu setelah operan. Nah, ketua tim yang dinas pagi itu melakukan free conference sebelum memberikan asuhan keperawatan. Kalau supervisi itu jadi dilakukan oleh perawat pemangku jabatan tertentu ya, bertugas untuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan keperawatan. Kemudian kalau post conference itu adalah konferensi setelah dilakukannya pemberian asuhan keperawatan sebelum handover dengan dinas selanjutnya. Misalnya nih, dinas pagi mau handover dengan dinas siang, kan operan itu jam setengah 2 ya, jam setengah 2. Nah, jam 1-nya atau jam 1.15 ketua tim mengadakan post conference terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau komunikasi SBAR itu situation, background, assessment, dan recommendation ya. Kemudian kalau yang ronde keperawatan itu yang tadi dibahas ya. Jadi membahas satu pasien yang susah atau yang belum teratasi atau kasusnya yang sulit, yaitu kita lakukan ronde. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini manajemen keperawatan, berarti ini untuk soal untuk perawat ahli ya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Kalau ini untuk soal terampil dan ahli.
Sambil saya lihat-lihat komentar, takutnya ada yang untuk tryoutnya aja ada nggak kak? Belum ada soalnya ini websitenya itu di developnya itu satu paket, jadi untuk beli itu all in. Tryoutnya sekarang baru diupload 3, tapi ada lagi yang sudah proses editing itu ada 3 lagi, jadi sudah ada 6. Fasilitas bimbelnya ada di sini nih, 10 kali pertemuan, 5 kali tryout, lebih dari 5 ya, latihan soal, modul, video rekaman. Bimbelnya mulai tanggal 25. Oke. Silakan 1 menit teman-teman kerjakan. Left apa nih, TO-nya bisa dikerjakan berulang kan kak? Iya, bisa berulang-ulang TO-nya. Bisa misalnya buat berdua juga bisa. Nanti zoomnya rekamannya juga ada diulang bisa. Materinya sedikit ya, sebagian besar kita membahas soal, tapi tentunya akan membahas materi dulu sedikit. Misalnya kita akan mengerjakan contoh soal Apgar Score ya. Saya jelaskan dulu Apgar Score itu bagaimana, cara mengerjakan Apgar Score itu seperti apa. Misalnya saya akan menjelaskan diagnosis keperawatan komunitas ya. Saya rinci dulu tipe-tipe diagnosis keperawatan komunitas atau tipe-tipe evaluasi. Untuk materi sendiri ada di modul ya di website ini. Oke, ya sesuai kisi-kisi. Yuk kita mulai. Seorang anak 5 tahun dirawat di rumah sakit karena demam. Anak merengek minta pulang dan menangis setiap kali didekati oleh perawat. Saat ini perawat akan mengukur suhu badan anak. Apakah tindakan pertama yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Menganjurkan orang tua untuk mengukur suhu anak. B. Merayu anak untuk dipasang termometer. C. Mengkaji siapa orang terdekat anak. D. Mengajarkan orang tua cara mengukur suhu tubuh anak. Atau E. Meyakinkan pada anak tindakan yang dilakukan tidak meyakinkan. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu merayu anak untuk dipasang termometer ya. Dengan menggunakan terapi bermain bisa, kemudian dengan menggunakan traumatic care, dengan menggunakan pendekatan terhadap orang tua juga bisa ya. Jadi kalau komunikasi kepada anak itu, kalau anak kan mereka itu ada yang namanya stranger anxiety ya. Jadi ketakutan terhadap orang-orang asing. Agar anak tidak takut dengan orang asing, jadi kita melakukan atau komunikasi dengan orang terdekatnya dahulu, misalnya dengan orang tua dan pengasuhnya. Jadi biar si anak tersebut menganggap, oh itu perawat itu tuh ternyata temennya orang terdekat saya, jadi saya tidak usah takut ya. Baru kita melakukan komunikasi ke anak. Tapi itu biasanya pada anak yang 3 tahun ya, Batita. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Soal SKB nanti itu terdiri dari 100 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Jadi satu soalnya itu kurang dari 1 menit ya teman-teman. Nah di tryout ini di website saya juga sudah didesain seperti itu ya. Jadi 100 menit dikerjakan dalam waktu 100 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Kemudian kalau teman-teman gak punya waktu selama 90 menit karena mungkin repot ya pulang dinas mengerjakan pekerjaan rumah, ada juga latihan soal ya. Latihan soal itu terdiri dari 10 soal dikerjakan dalam waktu 10 menit. Misalnya teman-teman lagi nunggu bis bisa mengerjakan latihan soal gitu. Oke, mari kita bahas teman-teman. Nanti kita live lagi nanti malam ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau berangkat dinas pagi ya. Di sebuah desa terdapat 8 orang balita mengalami demam, batuk, dan sesak napas. 5 diantaranya terkonfirmasi terkena difteri. Apakah tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan untuk mengatasi penyebaran penyakit di atas? A. Melakukan pengobatan. B. Melakukan proses rujukan. C. Memberikan penkes tentang proses terjadinya penyakit. D. Memberikan penkes imunisasi dan pemberian imunisasi. Atau E. Melakukan screening kesehatan. Ya benar ya, jawabannya adalah memberikan penkes imunisasi dan pemberian imunisasi. Berarti ini kalau misalnya suatu daerah atau suatu negara itu
dinyatakan bebas penyakit, misalnya ada bebas polio gitu kan, atau ini bebas difteri, kemudian ada yang terkontaminasi, ini banyak lagi, 8 orang balita mengalami demam ya kan, kemudian 5 diantaranya terkonfirmasi bakteri, waduh ini lebih dari 50%, maka kita harus mengadakan imunisasi ulang ya, dan pemberian Penkes dulu tentunya. Kenapa dilakukan imunisasi dan tujuannya apa itu pengertian imunisasi. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Ini soal tentang apa ya? Oh, komunitas ya. Komunitas ada di kisi-kisi ya teman-teman ya. Kelas bimbel ahli pertama dan terampil beda atau barengan? Barengan ya teman-teman. Kelasnya barengan. Gimana bedain apanya nih? Bedain perawat ahli dan perawat terampil gitu. Kalau di kisi-kisi Permenpan RB kan hampir sama ya kisi-kisinya. Hanya di perawat ahli itu ada manajemen, kemudian pendidikan dan penelitian dan pengembangan profesional dalam pemberian asuhan keperawatan gitu. Jadi nanti kalau perawat ahli itu ada jam tambahan ya untuk membahas soal tentang manajerial gitu, tentang manajemen. Ada hari tambahan ya. Kalau misalnya perawat terampil pengen ikut ya gak apa-apa. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah. Hasil kunjungan, salah seorang anggota keluarga memiliki riwayat hipertensi. Saat dilakukan pemeriksaan, tekanan darah 170/90 mmHg, nadinya 130 kali per menit. Klien memiliki kebiasaan mengkonsumsi jeroan dan makanan bersantan. Apakah intervensi yang tepat yang bisa diberikan kepada klien? A. Manajemen lingkungan. Enggak ya, ini apa nih, klien memiliki kebiasaan mengkonsumsi jeroan ya, berarti bukan lingkungannya. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pola hidup sehat, oke kita simpan dulu. Memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang. Memberikan pendidikan kesehatan tentang diet hipertensi ya, jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke, bimbelnya harganya di bawah ya, tertera. Ketinggian nggak ini? Jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal berikutnya. Kak, 3 hal apa yang perlu diingat untuk tentuin diagnosa? Oke, gampang ya. Untuk menentukan diagnosa, kita menentukannya berdasarkan yang pertama itu adalah yang menyebabkan apa tuh? Yang berbahaya ya. Maksudnya apa yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Aduh, apalah istilahnya tuh ya. Kok saya jadi blocking ya. Yang pertama itu yang mengancam nyawa. Oke, yang mengancam nyawa. Contohnya misalnya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, itu kan mengancam nyawa ya. Kemudian risiko bunuh diri itu mengancam nyawa. Kemudian yang kedua itu adalah keluhan saat ini. Kemudian yang terakhir itu adalah data yang sering muncul. Nah, itu adalah prioritas dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi 3 hal itu yang diprioritaskan. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan 36 tahun dibawa ke rumah sakit dengan sesak napas akibat debu ketika membersihkan rumah. Klien diketahui memiliki riwayat asma sejak 5 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien tampak sesak, wheezing di seluruh lapang paru, dan frekuensi napas 28 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Posisikan pasien semi-Fowler. B. Pemberian bronkodilator. Ya, jawabannya adalah pemberian bronkodilator ya, atau untuk melebarkan bronkus. Jawabannya adalah yang B. C. Mengajarkan batuk efektif. D. Fisioterapi dada. Atau E. Pemasangan WSD. Baik, dari satu soal ini bisa ada pertanyaan lain. Misalnya diagnosis keperawatan. Kira-kira kalau diagnosis keperawatan ini apa ya? Diagnosis keperawatan itu apa? Etik ada, legal juga ada. Diagnosis keperawatan bagi yang mengalami asma, penyempitan itu apa? Ya, bukan bersihan jalan napas ya, tapi pola napas tidak efektif ya. Kita berpikirnya gini,
itu tidak terjadi kotor ya. Jadi jalannya kan bersih, hanya menyempit ya. Jadi masuknya ke pola napas. Oke. Bukan bersihan jalan napas ya, tapi pola napas. Sebenarnya kriterianya tuh ada di SDKI, cuma saya lupa lagi, ketinggalan di rumah sakit kemarin saya pagi sore. Rencananya mau diambil tuh SDKI-nya, ternyata masih ketinggalan di rumah sakit. Jadi pola napas ya. Kemudian kalau evaluasi yang harus misalnya di sini, apa evaluasi yang harus dilakukan untuk masalah tersebut ya. A, pola frekuensi napas, B, suara napas, C, nadi. Nah, itu kira-kira apa nih teman-teman yang perlu dievaluasi kalau ini? Kapan tentuin tindakan keperawatan atau kolaborasi dengan dokter? Oke, kapan nih? Kalau misalnya kita lihat keadaan umum pasiennya ya. Kalau misalnya pasiennya mengalami kegawatan ya mau tidak mau kita berkolaborasi ya. Contohnya misalnya nyeri skala nyerinya 6, 7, 8 ya itu sudah harus berkolaborasi. Pasiennya bengkak ya kolaborasi hemodialisis. Ya, harusnya suara nafas ya, karena di sini yang dikeluhannya itu adalah wheezing, yang khasnya itu wheezing. Jadi yang kita kemudian diberikanlah bronkodilator. Bronkodilator itu untuk melebarkan saluran nafas sehingga saluran nafasnya tidak menyempit dan suara wheezingnya itu menghilang. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf teman-teman, mana ini? Oke, kalau ini tindakan keperawatan ya. Yang paling enak sih kolaborasi yang ini. Baik teman-teman, kalau kita membaca soal, itu kita baca soalnya dulu ya, pertanyaannya dulu ya. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada pasien? Kemudian pas kita baca soal, kita melakukan skimming atau baca cepat. Kemudian kita fokus ketika ada data yang abnormal. Nah, ketika kita sudah menentukan data yang abnormal, kita simpan di kepala kita itu adalah sebuah diagnosis yang tepat untuk soal tersebut. Kira-kira diagnosis di sini apa nih teman-teman? Diagnosis keperawatannya. Diagnosa keperawatannya nih, seorang perempuan 56 tahun dirawat dengan end-stage renal disease ya atau CKD stadium 5. Telah terpasang afesan. Afesan itu adalah arteri venasan. Jadi arteri dan vena digabungin ya. Atau bahasa yang sering kita dengar itu adalah Simino. Tapi kalau Simino itu nama merek ya atau nama penemunya gitu. Nama ininya afesan. Hasil pengkajian kedua kaki pasien tampak bengkak, sesak napas, dan BB meningkat. Pasien terlihat lemah, terdapat distensi vena jugularis, ya JPP-nya meningkat, sama saja. Tekanan darah 160/100 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit. GFR 3,39 mili per jam. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada pasien? A. Membatasi asupan cairan garam. Ya, jawabannya adalah yang membatasi asupan cairan garam. Ya, diagnosa keperawatannya adalah hiperpolemia ya. Kalau di SDKI itu adalah adanya hiperpolemia. Berkolaborasi melakukan transfusi darah, gak ada hasil HB ya. Dan itu juga jangan dulu ya. Kemudian monitor tanda dan gejala infeksi pada lokasi pemasangan afesan. Tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Lubor, dolor, kalor, tumor, dan fungsio laesa itu adalah tanda-tanda infeksi. Kemudian memodifikasi lingkungan untuk mendukung istirahat. Yang menganjurkan pasien melakukan aktivitas secara bertahap. Ya, JVV itu jugularis vena pressure ya, atau tekanan vena jugularis ya, yang di jugularis vena pressure. Biasanya kalau ada gagal jantung kongestif ya, itu terjadinya distensi vena jugularis ya. Berarti itu diagnosis keperawatannya bisa penurunan curah jantung. Hal yang diperhatikan saat menentukan diagnosa bisa diulang Kak? Bisa. Oke, ini jawabannya apa teman-teman? Membatasi asupan cairan dan garam ya. Baik, kita ke soal berikutnya.
Silakan teman-teman kerjakan. Sembari teman-teman mengerjakan, tadi ada yang bertanya dia, untuk menentukan diagnosis prioritas keperawatan itu apa? Yang pertama itu adalah yang mengancam nyawa, teman-teman. Misalnya bersihan jalan napas, itu kan bisa mengancam nyawa ya. Kemudian yang kedua itu adalah keluhan saat ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah data yang sering muncul. Ini kepijit ya, yang itu kepijit. Ini mana nih? Oh, ini mah keluarga sih sebenarnya tidak ada ya, tidak ada di kisi-kisi ya. Keperawatan keluarga itu tidak ada di kisi-kisi, teman-teman. Ini saya belajarnya untuk terampil dan ahli ya. Ini tidak ada di kisi-kisi ya, tapi gak apa-apa ya kalau kita belajar. Oke. Cara daftar bimbelnya bisa hubungin Mas Leo aja nih, yang tertera nomornya di atas. Cuma Mas Leonya baru lepas malam nih. Kalau agak slow respon gak apa-apa ya. Mungkin tapi keperawatan keluarga masuk ke komunitas nggak kak? Soalnya beda ya, beda keperawatan keluarga dan komunitas itu beda ya. Tapi ya mirip-mirip dikit ya. Mirip-mirip dikit. Yuk kita bahas aja ya. TO-nya bisa dikerjakan berkali-kali, bisa. Tidak ada WA-nya ya kak, nomor. Emang tidak ada WA-nya, ada kok. Oh, kurang satu nomornya teman-teman, maaf. Kayaknya kurang satu nomornya deh. 6441. Oh, 4-nya 2 kali. Sorry. 4-nya 2 kali. 6441. 6441. Oke, maaf. 4-nya 2 kali. Sorry. Oke, nanti saya share kisi-kisinya setelah membahas soal ini selesai ya, setelah 100 soal. Ya sebelum jam 7 lah. Ada dihubungin, saya tadi kurang soalnya, nomornya kurang 1 ya, 6441. Maaf teman-teman. Ini kejadian yang tidak diharapkan ya. KTD. Seorang perawat melakukan kunjungan ke keluarga. Hasil pengkajian terdapat 2 remaja dengan kebiasaan merokok. Salah satunya juga pernah mengkonsumsi alkohol. Anak sering pulang malam, sering begadang dan tidak mau sekolah. Orang tua mengatakan suasana hati anak mudah berubah, mudah marah kepada siapa saja, dan pernah ketahuan mencuri barang di rumah untuk membeli keperluannya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat diberikan kepada klien? A. Ikut sertakan anak dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat. B. Bentuk organisasi remaja dan yang bermanfaat sesuai dengan kesepakatan warga. C. Melakukan pendidikan kesehatan tentang tumbuh kembang dan masalah kenakalan remaja. D. Melakukan pendidikan kesehatan tentang dampak dari kenakalan remaja. Atau E. Membuat jadwal kegiatan bermanfaat untuk remaja. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Sudah bisa dihubungi ya Mas Leonya ya. Tadi soalnya itu kurang 1. Jawabannya apa nih kira-kira? Yang C ya, melakukan pendidikan kesehatan tentang tumbuh kembang dan masalah kenakalan remaja ya, tumbuh kembang dan masalah kenakalan remaja di sini ya. Jadi bukan dampak dari kenakalan remaja, harus dasarnya dulu ya. Jadi tumbuh kembangnya dulu baru kenakalan remajanya. Ini kan hanya dampaknya saja ya. Kalau masalah kenakalan remaja berarti lebih luas ya, ada definisi, tanda dan gejala, penyebabnya, dampaknya, evaluasinya apa. Jawabnya adalah yang C. Tetap ya, remaja juga ada tumbuh kembang ya, perkembangannya juga ada ya, perkembangan remaja ada. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, ini tentang menghitung obat. Apa nih? Oh bukan, salah kirim. Ya kalau teman-teman lihat di kisi-kisi sekarang itu sangat mirip sekali dengan di UKOM ya. Kisi-kisi sekarang nih yang di Permen Pan RB itu sangat mirip sekali dengan di UKOM.
Oh iya teman-teman, maksud dari soal ini berapa mili sitikolin yang diberikan untuk 1 kali pemberian ya, untuk 1 kali pemberian. Sangat mirip sekali dengan di UKOM, di kisi-kisinya ya. Jadi tidak, misalnya ada FR tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya itu berbeda ya kisi-kisinya. Oke, ada yang ingat rumus pemberian obat itu apa teman-teman? BTW teman-teman yang di sini dinas apa nih? Masih bisa mengikuti live atau baru mau siap-siap dinas pagi, dinas sore atau dinas malam? Mau masuk malam, lepas malam? SKB dokter gigi belum ada Kak. Oh ya, lepas malam ya. Masuk malam. Semangat ya. Dinas malam. Nganggur well ya. Si pagi belum mulai ya, nanti operan jam 7. Biasanya live-nya itu jam 8 malam ya. Oke, kita belajar dulu rumusnya ya. Rumusnya itu adalah dosis yang diminta kemudian dibagi dengan dosis yang tersedia dikali pengencer. Oke, jadi gini, sama dengan dosis diminta kemudian dibagi dengan sediaan ya. Sediaan dikali dengan pengencer ya. Pengencer aja deh. Pengencer, oke. Dosis yang dimintanya adalah 125 dibagi dengan dosis sediaannya adalah 250 dikali dengan 2 ya. Ini 2 mili kan sediaannya, maka ya gampang ya. 1/2 dikali dengan 2. Jawabannya adalah 1. Oke, jawabannya adalah yang C. Cucah. Oke. Tulisannya bagus, ini jelek. Maksud saya kurang rapi ya, susah soalnya nulisnya kayak gini. Soalnya kalau lagi posisinya gak kayak gini lebih bagus. Gading. Bercanda ya, terima kasih. Oh, ada yang mau berangkat dinas, ada yang lepas malam, ada yang belum bekerja ya. Semoga kita diberikan kelancaran, dan yang belum bekerja semoga lolos ke SKB ya, lolos SKB dan menjadi PNS semuanya lah, semuanya yang di sini lolos ke jadi PNS tahun 2024. Mak IRT yang rindu kerja lagi, semangat teman-teman. Ya, yang ditanyakannya itu adalah 1 kali pemberian dosis. Jadi soalnya itu kurang lengkap tadi di ininya, ditulisnya. Jadi harusnya 1 kali pemberian dosis. Ya, yang penting kita tahu ininya ya, tahu cara menghitungnya. Apalagi misalnya perawat di ruang anak. Ada di sini yang perawat di ruang anak, dosis antibiotik kan tidak 1 gram ya. Misalnya antibiotiknya Cefotaxim kalau di dewasa kan 1 kali 1 gram atau 3 kali 1 gram. Kalau di anak kan 3 kali 125, 3 kali 500, 3 kali 750 gitu kan. Atau teman-teman ada yang sudah diraciknya sama petugas farmasi di sini. Namanya UDD. Jadi kita cuma mengajukan aja, misalnya pasien A itu 3 kali 750 Cefotaxim. Nanti datangnya itu sudah tinggal kita injeksikan. Atau meracik sendiri. Yuk kita bahas sekarang. Seorang wanita 48 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran akibat hipoglikemia. Hasil pengkajian pernapasannya spontan, tekanan darahnya 130/80 mmHg, frekuensi napasnya 22 kali per menit. Frekuensi nadi 105 kali per menit, GDS-nya 58 gram per desiliter. Ketika dipanggil perawat, pasien membuka mata dan menjawab pendek serta mematuhi perintah dan mengangkat tangan. Kategori triase pada pasien adalah A kuning itu darurat tidak gawat ya. Kemudian B hijau tidak gawat tidak darurat. C hitam, D merah itu gawat darurat. E biru itu tidak ada, biru itu gelang pasien ya untuk laki-laki. Merah itu gawat darurat, merah itu kalau tidak segera ditolong akan menyebabkan kematian. Nah ini kan nafasnya masih ada, nadinya masih ada, berarti ini ke kuning ya. Kalau tidak segera ditolong bisa menyebabkan kecacatan
dan kematian. Jadi kecacatan dulu dan kematian dulu. Ini kan karena GDS-nya udah 58 gram per desiliter ya. Bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau hipoglikemi. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, kuning ya. Oke. Bukannya gadar di kisi-kisi 2024. Kalau masuknya ke KMB ya. KMB juga kan ada gadar. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Kak, bimbel online 10 kali langsung dengan kakak seperti pembahasan soal ini. Ya, langsung dengan saya ya. Jadi sekiranya cocok boleh bergabung. Kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa. Ya, jadi pengajarnya langsung saya sendiri. Oke, silakan teman-teman kerjakan 1 menit kalau bisa. Ini untuk perawat ahli ya. Dapat modul juga, dapat di website nanti ada modulnya ya. Tapi modulnya belum lengkap sih, lagi proses sekarang, lagi proses modul keperawatan anak. Berarti anak, jiwa, dan komunitas yang belum ya. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Oke. Kak, takut banget SKB udah lama gak dinat DRS. Ya, oke. Ikutlah bimbel ASN Studio biar nanti kita belajar bersama untuk persiapan SKB. Di ruang penyakit dalam sedang dilaksanakan rapat rutin bulanan mengenai permasalahan selama dinas dan tindakan keperawatan. Karu memberikan solusi masalah dan menjelaskan adanya SOP baru yang akan diterapkan terkait dokumentasi asuhan keperawatan. Karu tidak lupa memotivasi perawat agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala ruangan? A. Planning atau perencanaan ya. Perencanaan itu merupakan fungsi dasar manajemen keperawatan yang mengintegrasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan. Oke, bukan ya teman-teman. Kalau organisasi itu ya setelah perencanaan kita menetapkan tugas dan wewenang serta mendelegasikan wewenang kepada staf. Itu adalah organisasi. Kalau staffing atau ketenagaan itu adalah mengatur staf dan menjadwalkan untuk memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan kepada pasien. Kemudian kalau directing atau pengarahan itu adalah memotivasi, membina komunikasi, menangani konflik, kerjasama, dan bernegosiasi di dalam lingkungan keperawatan. Jadi jawabannya adalah yang D, directing ya. Oke, kalau controlling atau pengendalian itu ya fungsi yang terus-menerus dilakukan selama perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan itu dilakukan. Jadi untuk pengawasan ya, controlling. Waktunya itu tanggal 25 jam 4 sore, kemudian berikutnya jam 20.00. Kalau misalnya teman-teman itu, wah saya dinas tidak bisa mengikuti, nanti ada rekamannya di website ini ya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Bimbel perawat terampil ketutupan ya. Oke, ini ya. Sebagian besar bimbelnya itu adalah pembahasan soal ya, tetapi ya ada materinya. Materinya ya tidak banyak. Misalnya sebelum saya membahas soal GCS, tentunya saya akan membahas dulu bagaimana cara menentukan GCS, Apgar score, Leopold, ya dan banyak lagi. Misalnya akan membahas etika ya, saya jelaskan dulu tentang etika keperawatan, tapi kebanyakannya kita akan membahas soal. Jadi materinya 30%, soalnya 70%. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Oke.
Seorang perawat komunitas memberikan penyuluhan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Setelah penyuluhan, perawat mendapatkan hasil evaluasi masyarakat memberikan respon positif terhadap penyuluhan. Apakah jenis evaluasi yang dikaji keperawatan saat ini? A. Kognitif. Kognitif itu pengetahuan ya. Pengetahuannya itu bagaimana? Pengetahuan, misalnya pengetahuan komunitas tersebut bagaimana kita evaluasi. Coba sebutkan apa definisi ASI eksklusif. Nah, itu adalah evaluasi kognitif. Kemudian kalau psikomotor itu perilaku ya. Misalnya kita evaluasi gini. Coba sebutkan cara pemberian ASI yang baik. Nah, itu adalah psikomotor. Atau coba praktekkan. Nah, itu adalah psikomotor. Kemudian afektif. Afektif itu adalah antusiasme dalam menjalankan pendidikan kesehatan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi evaluasinya afektif ya. Jadi evaluasi afektif itu bertujuan untuk mengetahui respon dari klien terhadap pendidikan kesehatan yang kita berikan. Jadi jawabannya adalah afektif, teman-teman. Afektif ya, bukan formatif. Oke. Kalau sumatif itu jangka panjang ya. Jadi tujuannya itu adalah pemberian ASI eksklusif. Jadi sumatif itu setelah diberikan itu misalnya seminggu kemudian kita melakukan evaluasi. Ternyata 100% ibu dengan batita itu memberikan ASI eksklusif. Nah, itu adalah evaluasi sumatif. Kalau formatif ya saat kegiatan itu berlangsung, misalnya jumlah pesertanya berapa, yang kehadirannya berapa gitu kan. Jamnya berapa. Nah, ini lebih condong ke afektif ya. Lebih condong ke afektif. Karena afektif itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon klien. Nah, ini responnya adalah positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau sumatif itu misalnya jumlah pesertanya berapa gitu kan. Nah, itu adalah formatif. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini soal terakhir ya teman-teman ya. Kita siap-siap untuk melakukan aktivitas. Kok beda ya? Nanti setelah ini soal terakhir ya teman-teman. Kalau misalnya respon negatif ya tetap responnya itu adalah respon itu ya, responnya afektif ya, walaupun negatif. Apakah respon negatif atau positif tetap itu responnya afektif. Macam evaluasi ada evaluasi sumatif, ada formatif, yaitu ada macam evaluasi, ada formatif dan sumatif, tapi ada juga evaluasi kognitif, afektif dan psikomotor. Kalau misalnya di ruangan juga kan ada evaluasi kognitifnya. Apa evaluasi kognitif? Cara mengevaluasinya kita berikan pertanyaan ya. Misalnya apa definisi tentang cuci tangan? Nah, itu kognitif. Kemudian kalau psikomotor coba praktekkan. Kemudian kalau afektif, respon kliennya bagaimana? Respon kliennya antusias ataukah tidak antusias, negatif ya tetap dimasukkan ke afektif. Oke. Soal berikutnya, seorang anak 5 tahun dirawat dengan post kraniotomi hari keempat. Ketika melakukan perawatan luka, perawat tidak sengaja menjatuhkan kasa ke lantai. Karena dirasa tidak kotor, kasa tersebut tetap digunakan untuk menutupi luka pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Veracity. Veracity itu apa teman-teman? Kita bahas satu persatu ya. Nah, misalnya sebelum saya menjelaskan tentang etika keperawatan, saya bahas dulu ya. Misalnya prinsip etik keperawatan ada apa saja, seperti itu. Ya, veracity itu adalah jujur ya, jujur. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, JUPE, jujur veracity. Kemudian kalau yang B, beneficent itu apa? Kita ulang-ulang aja ya, jadi semakin menempel. Kalau kita mengulang-ulang. Beneficent ya, beneficent itu berbuat baik ya, berbuat baik. Kemudian yang C, fidelity itu apa teman-teman? Fidelity
Ya, fidelity itu adalah menepati janji. Kalau confidentiality ya menjaga rahasia ya. Jadi misalnya kita akan ujian menulis askap, kita misalnya Tuan A anak Z gitu kan, tidak disebutkan Tuan Anton anak Z. Atau misalnya kita lagi presentasi difotoin nih yang ada penyakitnya tidak memblur wajahnya, itu melanggar confidentiality atau prinsip etik kerahasiaan. Kalau non maleficent, belepotan lagi. Non maleficent itu apa teman-teman? Non maleficent itu ya tidak merugikan. Sip, mantap ya. Kita harus berulang-ulang mengerjakannya biar kita ingat terus ya. Di sini perawat melakukan tindakan yang merugikan pasien karena kasa sudah jatuh, dianggapnya tidak kotor, jadi dipakai lagi. Itu bisa menyebabkan infeksi ya. Ketahuan PPI ditegur ntar. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Nah, ini saya punya websitenya ya, kita simpan dulu. Ini bisa, nah nanti ada pembahasannya di sini. Kalau teman-teman ada pembahasannya ya, Kemudian di websitenya tersebut, kalau misalnya SKB masuknya ke CPNS ya, ke CPNS ada tryout. Kemudian ada latihan soal, tryoutnya tuh baru yang diupload itu 3 ya. Yang belum diupload ada 3 lagi. Yang diproses ada 1 lagi. Mudah-mudahan bisa 7 ya buat teman-teman tryout. Kemudian ada video pembahasan. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan tidak bisa mengikuti Zoom, nanti ada video ulangannya. Kemudian ada modulnya. Modulnya ada ya, modul PK Budaya, Etika Keperawatan, KMB, Terapeutik, Maternitas, Perioperatif. Kemudian ada apa lagi ya? Jangan lupa masuk ke grup WA ya. Oke. Kapan rilis Bang TO-nya? Mungkin besok atau lusa ya. Kebetulan besok Mas Leo-nya itu libur. Lepas libur-libur ya. Jadi mudah-mudahan bisa editing tryout dan diupload ya. Daftarnya hubungin saja Mas Leo ya di sini ya. Nah, silakan screenshot teman-teman, hubungin Mas Leo. P3K perawat juga ada, teman-teman ada kan tadi. Kak, spill kisi-kisinya. Oh ya, kisi-kisinya sebenarnya ada di TikTok saya ya, kisi-kisinya ya. SKB-nya belum ada jadwal ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pilih titik lokasi dulu. Oke. Halo teman-teman. Kisi-kisinya nih, saya punya kisi-kisinya nih, kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi ini untuk perawat terampil. Nah, silakan screenshot aja. Oke. Nah, ini kisi-kisinya. Ini untuk perawat terampil ya. Nah, sama sih teman-teman. Ini ahli Pratama ya, hampir sama ya. P3K ada, silakan hubungin aja kontak personnya ya. Kelasnya digabung teman-teman. Kelasnya digabung. Iya, itu udah 2. Pokoknya 185 itu udah semuanya, udah all in ya. Kalau misalnya ada bimbel lagi boleh bergabung, misalnya ada kelas tambahan boleh bergabung. Tidak, udah all in. Oke, salam kenal teman-teman. Perkenalkan, saya Anton, saya perawat di Kementerian Kesehatan. Selain sebagai perawat, saya juga mengajar di BTCLS di Dewa Medik Nusantara. Kemudian saya juga aktif mengajar uji kompetensi perawat, mengajar P3K perawat, juga aktif mengajar P3K perawat. Mudah-mudahan ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar SKB keperawatan. Oke, udah selesai bahas soalnya. Cara daftarnya hubungin aja Mas Leo. Mas Leo-nya di mana? Mas Leo-nya di mana? Nomornya yang mana ya Mas Leo ya? Oke, saya nomornya coba sematkan. Oke, saya sematkan ya di chat ya. Gimana sih cara ngechat itu? Chat itu nggak update banget ya. Stiker ya, pakai stiker kali. Stiker.
info bimbel ya, info bimbel, info bimbel. Mana tadi nomornya? Oh, 082108 08221149496441. Kelihatan nggak? Sedang ditinjau. Live lagi nanti malam ya, nanti malam jam 8. Kalau SKD ngepas nilainya, terus SKB 400 atau 350, Kanslus-nya bagaimana? Kalau nilai SKB-nya 400 atau 350 itu besar banget. Rata-rata nilai SKD itu 320, 350 itu udah besar banget. Kemudian saya tidak bisa menentukan ya, misalnya standarnya itu bagaimana bang, berapa nilai saya kalau agar bisa lulus SKB gitu kan. Ya tergantung dari musuh kitanya teman-teman. Kalau musuh kitanya tinggi ya kita susah untuk bersaing. Jadi maksimalkanlah pembelajarannya ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti apabila ada pertanyaan berapa nilai yang harus saya dapatkan agar lolos. Nah itu. Ya kalau 400, 350 mah udah aman lah. Soalnya ada 100 dikerjakan dalam waktu 90 menit. Oke, untuk Kemenkes itu hanya CAT saja. Kecuali untuk jabatannya dosen di Kemenkes ya. Tapi kalau untuk perawat itu hanya CAT saja. Bang, lebih banyak belajar materi atau lebih baik mengerjakan soal? Ya dua-duanya lebih bagus ya. Kenapa? Kalau kita menguasai materi, jenis soal apapun akan kita taklukkan ya. Jadi kalau bisa dua-duanya ya. Jadi belajar materi dulu dan bahas soal. Ya materi kan sudah kita pelajari saat kuliah ya. Di perawat rampil sudah dipelajari selama 3 tahun. Yang perawat ahli udah belajar selama lebih dari 5 tahun. Jadi kita tinggal mereview aja. Kecuali di bagian-bagian tertentu yang jelas kita tidak menguasai. Oke, terima kasih Kak. Kalau Kemhan untuk perawat, Kemhan itu seperti di RSPAD ya. RSPAD itu saya tidak tahu pastinya ya, tapi dengar-dengar itu ada tes larinya, tes fisiknya ada. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Yo, sama-sama. Nomornya ketutup ya. Ketutup apa ya? Ketutup. Nih gedein aja deh biar muka saya yang ketutup. Nomornya kok kecil banget ya? Nomornya kelihatan gak teman-teman? Kalau Kemenhumham di perawat gimana tes SKB-nya? Kemenhumkam ya. Lebih baik sih saya tidak bisa menjawab pasti ya teman-teman, karena setiap instansi itu berbeda ya. Jadi teman-teman baca dengan teliti tahap-tahap SKB di tiap-tiap instansi ya. Saya ketukar ya Kemenhumkam sama Kemenhan ya. Takutnya ketukar gitu. Nanti kalau ketukar saya memberikan informasi yang salah gitu kan, nanti saya tanggung jawabnya berat. Jadi lebih baik teman-teman juga lebih teliti lagi dalam melihat pengumuman di setiap instansi ya. Ingat di instansinya masing-masing. Batas akhir pendaftaran bimbelnya kapan Kak? Sampai kapanpun akan dibuka. Misalnya bimbelnya sudah berjalan 1 minggu, teman-teman baru mau daftar ya boleh aja. Teman-teman tinggal melihat rekaman yang sudah ada sebelumnya. Bisa diakses di website. Aturan SKB pakai nilai ambang batas enggak teman-teman. Kalau misalnya kita dapat nilai sangat kecil, misalnya 180 lah nilainya, yang lainnya lebih kecil lagi, 120 lah, 100 gitu ya. Udah kita otomatis mendapatkan nilai yang paling besar. Tidak ada ambang batasnya. Oke. Nah, itu Kemhan itu SKB-nya instansinya ada psikotes dan kesehatan. Nah, itu Kemhan ya. Sama seperti Kemenhub ya. Satu soal itu skornya 5 ya. Jadi kalau 100 soal, kalau benar itu 500. Baik teman-teman, ditunggu di Bimbel ASN Studio. Semoga sukses buat kita semua ya. Aku 2 orang diterima, yang 2 yang lolos PG. Sepertinya itu udah otomatis lolos ya. Kalau ada 2 orang yang dibutuhkan tapi 2 orang yang lolos PG, berarti itu sudah lolos. Tapi kalau mau belajar bareng gak apa-apa ya untuk persiapan. Kisi-kisi P3 Kaners belum ada teman-teman. Kisi-kisi P3 Kaners belum ada ya. Ada juga kisi-kisi yang tahun sebelumnya itu ada. Tapi ya kalau belajar perawat ya tidak jauh-jauh tentang asuhan keperawatan gitu ya. Kecuali kalau tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya itu kayak tahun 2019 itu kayak ada HKN, terus ada SDGs, MDGs gitu. Kalau tahun sekarang gak ada. Langsung jahit baju korpri aja.
Oke, sukses buat teman-teman semua yang mau SKB ya. Jangan lupa belajar teman-teman. Kenapa? Karena penyesalan yang paling besar itu adalah ketika kita punya waktu untuk persiapan, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Misalnya nih, kita punya waktu untuk belajar, tiba-tiba ditunda-tunda, besok tiba-tiba ujian. Kemudian kita berandai-andai, andai saja kemarin saya belajar, andai saja kemarin saya baca-baca buku, aduh kenapa ya andai waktu bisa terulang. Nah itu kan penyesalan yang sangat besar. Nanti malam live-nya jam 8, sudah lolos PG dari 50 formasi. Bagaimana bang? Ya berarti harus bersaing lagi, ada 70 yang gugur. Amin, semoga teman-teman lulus SKD, lulus SKB, dan menjadi CPNS 2024. Saya pamit teman-teman, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gede banget.